Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok biologi akan mempresentasikan tentang urin, pembentukan urin, dan proses keluarnya urin. Saya Muhammad Fadil ya. Saya Syarina Mulia. Saya Kirana Nifadizia. Saya Rifki Ahmad Derajat. Saya Ilham Saputra. Dan ini presentasi dari kami. Di sini kelompok kami akan membahas tentang urin, proses pembentukan urin, dan keluarnya urin. Yang pertama di sini teman-teman ada yang tahu gak sih urin itu apa? Urin adalah cairan sisa yang dihasilkan ginjal dan dikeluarkan melalui saluran kemih. Urin merupakan hasil penyaringan darah yang mengandung limbah dan racun. Selanjutnya ada proses pembentukan urin. Setelah nutrisi di dalam darah masuk ke dalam ginjal, yang terjadi adalah proses penyaringan atau filtrasi. Saluran nefron pada ginjal berfungsi untuk mengambil cairan dan nutrisi dalam darah agar tidak terbuang, khususnya di dalam glomerulus, yang dimana darah dipisahkan dari zat-zat beracun dan limbah. Zat-zat ini disebut urin primer. Selanjutnya adalah proses reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Pada proses reabsorpsi ini, urin primer diserap kembali oleh tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Tujuan dari reabsorpsi ini adalah menyaring kembali air, natrium, asam amino, dan zat gizi lainnya yang masih diperlukan oleh tubuh ke aliran darah. Dan zat hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Baik, selanjutnya ada augmentasi. Augmentasi adalah proses pembentukan urin, yaitu proses pengumpulan cairan yang telah disaring dan diserap kembali. Augmentasi juga disebut sebagai proses sekresi. Lalu di sini ada tahapan augmentasi. Saya akan menjelaskan. Tahapan augmentasi urin yang pertama ada urin sekunder mengalir ke tubulus distal dan pengumpul. Yang kedua, zat-zat seperti kalsium dan kalium ditambahkan ke dalam urin. Yang ketiga, ada MES terjadi penyerapan kembali pada air, garam NaCl dan urea. Yang keempat, ada urin yang dihasilkan akan dialirkan menuju pelvis ginjal, lalu melalui ureter dan akhirnya disimpan kembali di kandung kemih. Selanjutnya setelah itu urin sesungguhnya terbentuk akan lanjut ke tubulus collectivus. Ialah saluran yang menampung urin dari berbagai nefron dan lanjut ke ureter, salah satu organ dalam sistem urinaria yang turut berperan dalam proses pembentukan urin. Setelah itu menuju vesikal urinaria yang mengumpulkan air seni yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Dan bagian terakhir ialah uretera dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kantung kemih menuju lubang kencing. Lanjut. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah urin merupakan zat hasil ekskresi ginjal yang sangat perlu untuk dikeluarkan oleh tubuh karena urin mengandung racun dan limbah yang akan merugikan tubuh. Menahan untuk buang air kecil akan mengakibatkan kerusakan pada kandung kemih. Jadi teman-teman semua jangan sampai kalian menahan buang air kecil ya. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih sudah menonton presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah bicara.